Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Aku Ingin Melihat Allah, buku yang pertama. Baik, kita lanjutkan pada bagian yang ketiga. Jadi apa yang kita bahas ini merupakan satu bagian umum ya dari apa yang akan diperdalam lagi pada kesempatan-kesempatan berikut ya. Kita melihat pada bagian yang ketiga ini yaitu mengenai atau bagian C yaitu mengenai persatuan yang mengubah sebagai tujuan dari spiritualitas Teresian. Persatuan yang sempurna antara jiwa dengan Allah melalui transformasi yang membuat jiwa seperti Allah, atau kemudian disebut dengan istilah persatuan transforman, yaitu juga persatuan dalam kesamaan cinta. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai persatuan transforman atau bagi Santa Teresa Avila disebut pernikahan rohani, ya, seharusnya ini bukan menjadi suatu yang muluk-muluk. Bahkan gereja sendiri juga menegaskan, ya, doa Kristen harus mempunyai satu tujuan yang lebih dalam. Bahwa tujuan dari doa Kristen, doa Kristiani, yaitu untuk mengenal Allah, mengasihi Allah, dan bersatu dengan Allah. Ya. Dan kemudian sebenarnya ini juga satu kerinduan jiwa ya. Secara spontan kita kan juga sering ada lagu-lagu yang menggambarkan hal ini. Ya misalnya satu lagu populer, Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Atau mungkin lagu yang lain, menjadi sepertimu Yesus, menjadi sepertimu Yesus. Ya, satu kerinduan dari jiwa untuk menjadi serupa dengan Kristus, sebagaimana juga yang diungkapkan Santo Paulus ke surat kepada jemaat di Galatia. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Galatia bab 2 ayat 19b sampai 20. Ya, jadi seharusnya satu cita-cita rohani ketika kita belajar bersama mengenai persatuan cinta kasih dengan Allah, persatuan transforman, atau kemudian ya secara konkretnya bagaimana jiwa dalam persatuan ini kemudian dijadikan serupa dengan Allah dalam kemurniannya, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang muluk-muluk, tetapi ini juga merupakan kerinduan terdalam dari hati manusia, ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang persatuan dengan Allah atau persatuan transforman ini, sebagaimana kemudian secara konkret dialami dan juga diajarkan oleh para pujangga gereja dari Karmel, yaitu khususnya Santa Teresa Avila dan juga Santo Yohanes dari Salib. Persatuan dengan Allah ini sebenarnya adalah suatu persatuan kehendak, ya, di mana kehendak dikuasai oleh kasih, jadi melepaskan dari segala keinginan-keinginannya sendiri, dan untuk bisa memilikinya melalui cinta, yaitu kehendak Allah. Dan itu pun dengan satu kesempurnaan yang manis dan juga satu ketaatan.
Jadi kalau kita berbicara tentang persatuan dengan Allah, ini sebenarnya kita sebagai ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang kemudian dirusakkan oleh dosa, sebenarnya dalam kondisi ini oleh jasa-jasa dan penebusan Kristus di atas salib dan juga oleh kuasa kebangkitannya, kita sungguh-sungguh dipulihkan kembali. Kodrat kita dipulihkan, kodrat kita disembuhkan, ya. Jadi dalam hal ini bagaimana ya menjadi satu kerinduan jiwa, yaitu apa? Kehendak Allah terjadi. Hanya menginginkan apa yang diinginkan Allah, hanya mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah, yaitu dosa. Ya, jadi membenci yang dibenci Allah yaitu tentunya apa? Dosa. Ya. Kemudian merindukan apa yang dirindukan Allah. Ya, jadi sungguh-sungguh kehendak jiwa bersatu sedemikian rupa dengan kehendak Allah dalam ketaatan dan cinta kasih. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, Santa Teresia Lisieux. Jadi kalau tadi yang kita bahas tentang puri batin adalah pendirinya, yaitu Santa Teresa Avila atau Santa Teresia dari Yesus. Nah, anak rohani mereka, ya, jadi karena Santa Teresia Lisieux pun sangat dipengaruhi oleh Santo Yohanes Salib dan juga Santa Teresa Avila. Jadi Santa Teresia Lisieux, satu ungkapan dari buku Kisah Suatu Jiwa, atau dalam edisi bahasa Indonesia, Aku Percaya Cinta Kasih Allah dalam terjemahannya, ya. Saya hanya menginginkan yang diinginkannya. Apa yang dilakukannya, itulah yang kusukai. Bahkan sebagai satu gambaran, Santa Teresia Lisieux ini mengungkapkan ya dirinya seperti bola yang menjadi mainan dari kanak-kanak Yesus, ya. Terserah apa yang mau dilakukan kanak-kanak Yesus ini. Bola ini mau dipeluk, atau mungkin ditendang, atau mungkin ditekan, atau mungkin digeletakkan sendirian, terserah kanak-kanak Yesus. Ini satu gambaran bagaimana sungguh-sungguh ya Santa Teresia Lisieux kehendaknya demikian menjadi selaras dengan kehendak Allah, hanya menginginkan apa yang diinginkan Allah. Ya. Demikian juga satu ungkapan pada saudarinya, jadi pada kakak di atasnya, ya, yaitu surat kepada Selin 6 Juli 1893. Santa Teresia Lisieux mengungkapkan kesempurnaan terdiri dari melakukan kehendaknya. Ya, jadi secara konkret melakukan kehendaknya dan menjadi seperti yang dikehendaki Allah. Jadi dalam hal ini kita lihat persatuan transforman, persatuan yang mengubah segala-galanya, persatuan cinta kasih yang sempurna. Ini adalah persatuan dengan kehendak Allah. Dan kemudian juga diungkapkan oleh Santa Teresa Avila dalam karyanya Puri Batin pada ruang ketujuh. Ya, pada artikel ketiga, kerinduannya begitu besar agar kehendak Allah terjadi dalam dirinya, sehingga apapun yang dilakukan Tuhan dianggapnya yang terbaik. Jika ia menghendaki bahwa Teresa harus menderita, baiklah. Kalau tidak, maka penolakan ini tidak lagi melelahkannya seperti dahulu. Jadi entah suka, entah duka, apapun yang dialami, yaitu satu kerinduan besar, satu keinginan besar, supaya artinya apa? Kehendak Allah saja yang terjadi. Kemudian dalam karyanya Puri Batin ruang ketujuh, yaitu artikel keempat, selanjutnya, tahukah Anda kapan seorang sungguh-sungguh menjadi rohani? Yaitu apabila mereka menjadi hamba Allah dan dimeteraikan dengan tandanya, yaitu tanda salib, sebagai tanda bahwa mereka memberikan kebebasan mereka kepadanya. Maka ia dapat menjual mereka sebagai hamba atau budak kepada seluruh dunia, sebagaimana dia sendiri sudah dijual. Jadi satu gambaran
Santa Teresa Avila menerangkan bagaimana jiwa dalam keadaan bersatu dengan Allah dalam pernikahan rohani, ya gambarannya seperti budak. Ya. Artinya apa? Ya, apapun yang dilakukan Allah, ya seperti budak kan dijual dan harus mentaati 100% apa yang dikehendaki Tuhannya. Demikian juga jiwa dalam persatuan dengan Allah. Yang dirindukan, yang diinginkan hanya supaya kehendak Allah terlaksana, hanya untuk melakukan kehendak Allah. Dan gambaran budak tadi, dia dijual ke seluruh dunia. Artinya apa? Sungguh-sungguh menjadi alat di tangan Tuhan yang efektif untuk diikutsertakan dalam karya penyelamatan jiwa-jiwa. Jadi ketika orang dibawa dalam persatuan dengan Allah ini, ya ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh dunia, untuk keselamatan umat manusia. Bagaimana di jiwa dalam kondisi ini ya diikutsertakan karena jasa-jasa dan penebusan Tuhan Yesus untuk ikut serta menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi kemudian bentuk dari persatuan dengan Allah ya secara konstan yang kemudian dialami oleh para pujangga Karmel ini ya memang berbeda-beda. Jadi pengalaman kehadiran Allah dalam jiwa secara konstan dalam persatuan dengan Allah ini bentuknya bisa bermacam-macam ya. Sesuai juga dengan panggilan jiwa dan karakter jiwa ya. Dalam diri Santa Teresa Avila ya, mulai dengan kemudian yang disebut dengan vision intelektual ya yaitu mengalami vision intelektual Allah Tritunggal Maha Kudus yang kemudian kurang lebih jelas pada waktu yang berbeda. Sedangkan kemudian pada Santo Yohanes Salib, jiwa selalu sadar akan Sang Sabda, yaitu Sang Mempelainya yang hadir di lubuk hatinya. Bagi jiwa apabila kesadaran ini timbul, dirasakan bahwa Sang Kekasih sekarang membangunkan jiwanya dalam pangkuannya, di mana sebelumnya dia telah ada, tetapi seolah-olah tidur bagi jiwa. Ya, jadi kemudian artinya apa? Di sini kalau pada awalnya Allah seolah-olah tidur ya bagi jiwa, tetapi kemudian dengan pengalaman persatuan dengan Allah ini, maka kehadirannya ini seperti artinya apa? Allah sungguh-sungguh bangun dan juga jiwa berada dalam pangkuannya. Ya, jadi dalam satu kedekatan, satu kemesraan ilahi yang boleh sungguh-sungguh dialami jiwa. Sedangkan kemudian gambaran lain dalam Santa Teresa Lisieux ya karena suatu panggilan dan suatu spiritualitas untuk menjadi seperti anak kecil di hadapan Allah. Ya. Jadi Santa Teresa Lisieux mengalami pengalaman persatuan ini yaitu pengalaman yang tetap akan kerahiman Allah. Mengalami karya pemurnian dari roh cinta kasih dan menyebut Yesus sebagai Raja Wali Ilahi supaya membawanya untuk masuk dalam api cinta yaitu pangkuan Tritunggal Maha Kudus. Ya, jadi dalam terjemahan dalam buku Aku Ingin Melihat Allah disebut elang ya, tapi dalam terjemahan Aku Percaya Cinta Kasih Allah disebut Raja Wali ya, jadi Raja Wali Ilahi atau elang ilahi ya, yang akan membawa untuk berada dalam pangkuan Allah Tritunggal Maha Kudus. Baik, kita lihat bagaimana panggilan persatuan dengan Allah ini dalam jiwa-jiwa. Rupanya ya, setiap jiwa punya panggilan dan juga satu pengalaman yang berbeda-beda. Dan satu hal ketika kita berbicara mengenai persatuan dengan Allah, karena dasarnya apa? Ini adalah inisiatif Allah. Allah rindu bersatu dengan manusia. Persatuan dengan Allah ini merupakan tanggapan atas seluruh kerinduan yang terbesar dari Allah sendiri. Ya, kalau dari diri manusia mungkin ya tidak pernah terpikir, atau mungkin ketika orang mendengarkan ini sepertinya terlalu muluk
ya terlalu berada di awang-awang. Ya, ini dalam pikiran manusia yang sangat terbatas, ya. Ya kalau mau diukur otak kita ini hanya berapa cc sih ya ukurannya. Sedangkan Allah tidak terbatas. Demikian juga pengenalan akan Allah tidak terbatas karena adalah pengenalan yang adikodrati, yaitu melampaui kodrat manusia. Ya, Allah sang kasih ilahi memberikan dirinya sendiri, dan tidak ada pemberian diri Allah yang sempurna selain daripada rahmat ini, yaitu supaya jiwa berpartisipasi dalam kodratnya. Bandingkan dari surat Santo Petrus yang kedua bab 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Karena jasa-jasa penebusan Kristus, kita dipanggil, kita dipilih untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita lihat betapa besar sukacita Allah seandainya ia menemukan jiwa yang mau memberikan kebebasan sepenuhnya kepadanya, sehingga Allah dapat mencurahkan cintanya sebesar keinginannya. Ya, jadi saya teringat, saya begitu bersemangat dengan satu doa dari, ya waktu itu Beata, sekarang Santa ya, diangkat Santa oleh Paus Fransiskus, Santa Elizabeth dari Trinitas. Intinya doa itu supaya Allah membakar, ya, membakar diriku sampai habis dengan api cinta kasih ilahinya, melebur aku ke dalam dirinya, ya. Lalu juga mengulangi misteri kehidupannya, ya. Jadi supaya Tuhan Yesus mengulangi misteri kehidupannya di dalam diriku, ya. Ya, jadi kalau kemudian dapat dibayangkan mengulangi misteri kehidupannya, yaitu artinya apa? Ya, seluruh kehidupan Kristus, ya. Mau juga termasuk di dalamnya penderitaan, wafat, disalib, dan juga kebangkitannya. Saya begitu bersemangat dan begitu tertarik doa ini dan sering mendoakan. Tapi kemudian memang dalam perjalanan, ya, saya memang mengalami, ya, juga, ya memang saya rasakan doa ini dikabulkan, ya. Ya, termasuk dalam hal ini, ya, harus mengikuti Kristus, membiarkan Dia mengulangi jalan-jalannya juga di dalam diri kita. Ya, walaupun dengan segala kelemahan, jatuh bangun dan sebagainya. Tetapi sampai akhirnya saya merasa, ya, ada satu perubahan status hidup yang saya alami, satu kondisi yang membuat saya jeglek yang pernah saya sharingkan dalam sharing pengalaman dalam Ekaristi, ya. Jadi sharing pengalaman dalam Ekaristi yang kemudian, ya, akhirnya membuat saya harus mengalami, ya, perubahan status hidup, dan kemudian akhirnya, ya, perjumpaan dengan Kristus, kasih Kristus yang kemudian, ya, intinya Tuhan tidak membuang saya, bagaimana Dia juga memeluk saya, ya, istilahnya kemudian nampani saya dalam kejatuhan, dalam kelemahan, dalam satu situasi yang berat yang saya alami dalam transisi ini. Lalu Tuhan kemudian nampani, Tuhan memeluk saya dalam Ekaristi, dalam komuni yang saya alami, dan itu kemudian memberikan satu kekuatan baru, satu pembaharuan yang puji Tuhan boleh saya alami. Dan kemudian, ya, sampai suatu ketika ternyata, ya, yang namanya penderitaan dan salib kehidupan ini memang tidak pernah lepas dari hidup manusia, bisa datang silih berganti.
Sampai kemudian ya saya mengalami juga, ya ternyata ada kesulitan-kesulitan yang saya rasa kok sepertinya silih berganti. Sampai pernah satu kesempatan retret besar dalam komunitas pelayanan kami. Waktu itu retret ini diadakan di Ngadireso Tumpang Malang ya. Nah, kemudian waktu acara pengakuan dosa saya lihat, wah, romo-romo yang memberikan pengakuan dosa ini kan romo dari Ordo Karmel. Ya, saya pikir kemudian saya ingat bahwa kalau kita berujar sesuatu, kita juga bisa membatalkannya dalam ruang pengakuan. Jadi kemudian pada saat di ruang pengakuan itu juga saya mohon pada Tuhan melalui perantaraan imam tersebut ya, supaya artinya apa? Doa yang sering dulu saya doakan, doa Santa Elizabeth dari Trinitas itu supaya dibatalkan ya, supaya dibatalkan begitu. Nah, tetapi kemudian Romo itu kemudian memberikan satu bimbingan nasihat rohani dalam pengakuan itu, ya, kamu dapat doakan doa dari Edith Stein, Santa Teresia Benedicta dari Salib. Ya, Tuhan, ambillah daripadaku segala sesuatu yang menghalangi aku terikat padamu. Ya, Tuhan, ambillah daripadaku segala sesuatu yang menghalangi aku terikat padamu. Jadi setelah menerima nasihat ini dalam hati saya berpikir, tapi ya juga artinya apa? Ujung-ujungnya sama ya. Jadi memang kita selalu dipanggil bersatu dengan Allah, dan jalan menuju persatuan itu memang artinya apa? Tidak bisa ditawar-tawar, sesuai juga dengan nasihat Injil, yaitu jalan kelepasan. Ya, nanti dalam bagian-bagian berikut akan kita dalami. Kita lihat ini sebagai satu gambaran umum, ya. Jadi dalam hal ini Allah rindu bersatu dengan jiwa. Inilah kerinduan Allah, dan juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam kamu, agar mereka di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kemudian persatuan sebagaimana yang diungkapkan Tuhan Yesus, artinya apa? Tuhan merindukan supaya ya orang-orang yang percaya padanya ini sungguh-sungguh menjadi satu dan juga bersatu dengan Allah sebagaimana Bapa dan Kristus adalah satu, dan juga mereka juga ada di dalam kita. Ya. Persatuan yang diberikan Allah kepada manusia ini merupakan tujuan adikodrati yang bahkan sudah terjadi sejak di dunia ini, bukan soal nanti ya. Memang pada kepenuhannya, yaitu pada vision beatifika, yaitu pada saat jiwa memandang Allah dari muka ke muka. Tetapi ini bukan soal nanti. Apa yang kemudian menjadi pengalaman mistik Santo Yohanes Salib, Santa Teresa Avila, Santa Teresia Lisieux, ini sudah terjadi dan disediakan oleh Allah sejak di dunia ini. Dan Santa Teresa Avila yang telah dibawa dalam pernikahan rohani menunjukkan kepada jiwa, menunjukkan kepada kita jalan persatuan ini. Dan kalau kita lihat tadi bagaimana jiwa yang dibawa dalam persatuan ini, gambaran yang digambarkan Santa Teresa Avila seperti budak yang diserahkan atau dijual ke seluruh dunia ya, untuk ikut dalam karya keselamatan Allah, ikut menyelamatkan jiwa-jiwa, entah dia dalam kerasulan aktif ataupun juga dalam kehidupan yang kontemplatif. Dan bagaimana juga ditegaskan Santo Yohanes Salib ya, bahwa sebenarnya ya jiwa yang dibawa masuk dalam tahap persatuan ini
Satu faal cinta kasih yang diperbuat orang dalam tingkat persatuan transforman ini lebih berharga daripada semua perbuatan yang diperbuat orang seumur hidup tanpa mencapai tingkatan ini. Sebab pada tingkat persatuan ini seluruh aktivitasnya merupakan aktivitas Roh Kudus sendiri. Karena itu pula, satu orang yang mencapai tingkatan ini lebih berharga bagi Allah, bagi gereja, dan bagi keselamatan manusia daripada beribu-ribu yang lain yang tidak mencapai tingkatan ini. Jadi dituliskan Santo Yohanes Salib dalam karyanya Nyala Cinta, bab 1 artikel kedua. Jadi kita lihat di sini sungguh-sungguh persatuan dengan Allah ini merupakan aktivitas dari Roh Kudus sendiri. Dan bagaimana jiwa diilahikan sedemikian rupa, ya, seperti katakan Santo Petrus tadi, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, sehingga setiap gerak jiwa, gerak batin ataupun ya perbuatan-perbuatan kasih yang dia lakukan, ya, perbuatan baik yang dia lakukan, ya, juga kurban-kurban, doa-doa yang dia panjatkan, ini juga artinya apa? Mempunyai satu efektivitas yang jauh lebih besar daripada jiwa-jiwa yang tidak sampai pada tahap ini. Ya, satu faal cinta kasih, satu perbuatan cinta kasih yang mungkin sederhana, ya, satu contoh konkret yang menjadi anak rohani atau murid Santo Yohanes Salib ini ya Santa Teresia Lisieux. Ya, dia hidup dalam biara tertutup, biara kontemplatif, ya, hidupnya dari hal-hal kecil sehari-hari, ya. Misalnya mungkin diberikan contoh Santa Teresia Lisieux, ya, memungut jarum dari lantai, tapi dilakukan untuk demi cinta pada Allah, untuk menyenangkan Yesus. Ini punya nilai keabadian, ya. Namanya di biara kan ada kamar jahit, ya, jadi untuk ruang jahit begitu, ya. Nah, itu kemudian ya sederhana saja melihat ya ada jarum berserakan, mungkin ya dengan satu pikiran, ya ini jangan sampai diinjak orang, ya, dan dia berikan nilai, Tuhan Yesus, saya pungut jarum ini untuk menyenangkan Engkau, ya. Satu faal cinta kasih, satu perbuatan kasih yang kecil sederhana, tetapi dilakukan dalam cinta kasih yang sempurna dalam tahap persatuan ini, akan jauh lebih berharga daripada beribu-ribu jiwa yang tidak sampai tahap ini. Tetapi sebelum kita dibawa masuk dalam tahap ini, maka kita harus memulainya sebagaimana yang dinyatakan Tuhan. Setialah dalam perkara kecil, sebelum akhirnya Engkau juga setia dalam perkara besar. Mari kita sungguh-sungguh merindukan Allah, untuk terus berjumpa dengan Allah yang tinggal dalam lubuk jiwa kita yang terdalam, untuk berusaha mengasihi Dia, menyenangkan Dia dalam segala hal, dalam segala aktivitas hidup kita sehari-hari, juga dalam segala penderitaan dan salib yang kita alami dalam keseharian kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tiga pujangga Karmel, doakanlah kami. Beatoma Mary Eugene, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Flos Carmeli, Vitis florigera, Splendor Celi, Virgo puerbera, Singularis, Mater Mitis, Sevi